upaya penurunan stunting hingga progres pembangunan proyek fisik di Kota Madiun. Sosialisasi peraturan jabatan fungsional ASN hingga peningkatan geliat ekonomi di Kota Pendekar. Lintasan baru ujian SIM C di wilayah kerja Satlantas Polres Madiun Kota. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Erik Mahindra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun kembali jadi lokasi kunjungan tamu penting. Terbaru, Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Tony Harmanto berkunjung ke Kota Pendekar. Sementara itu, berbagai upaya penurunan stunting hingga evaluasi progres pembangunan proyek fisik terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Stunting wajib terus ditekan, karenanya berbagai upaya penurunan stunting pun terus dilakukan. Tak hanya pemerintah daerah, tetapi juga dari pemerintah provinsi. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Provinsi pun turun untuk melakukan penilaian. Namun, penilaian dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto menyebut setidaknya terdapat 8 aksi konvergensi penurunan stunting. Yang paling dasar terkait Master Analisa Situasi atau ANSIT. Ini merupakan data dasar layanan dan cakupan sasaran yang akan diintervensi. Suko menambahkan di Kota Madiun setidaknya terdapat 5.000 lebih sasaran, namun sasaran ini tidak hanya yang stunting, namun juga semua yang berpotensi pada stunting. Harapannya tentu agar tidak muncul stunting baru ke depan. Sementara itu, mereka yang terlanjur stunting diberikan penanganan khusus, seperti asupan tambahan, pendampingan, dan lainnya. Suko mengatakan berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Di upayanya termasuk yang warung stop stunting, terus kemudian yang inovasi-inovasinya yang sebaya yang dilakukan oleh Dinsos dan Diknas. Itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Tony Harmanto menggelar kunjungan kerja ke wilayah Madiun. Setelah menghadiri pertemuan di Polres Madiun, Kapolda beralih ke Polres Madiun Kota pada Selasa 8 Agustus siang. Di markas polisi yang terletak di Jalan Pahlawan tersebut, Kapolda melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya melaksanakan peletakan batu pertama dalam pembangunan kantor Polres Madiun Kota. Acara tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda di wilayah Kota Madiun. Kemudian kegiatan Kapolda dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim di Kota Madiun, serta ramah tamah dengan Forkopimda. Tak hanya itu, Kapolda juga memberikan pengarahan kepada anggota, khususnya yang bertugas di wilayah Kota Madiun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa serta pelayanan terhadap masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dari email ini harus dilembut 24 jam. Tidak. Seluruh proyek strategis 2023 ditargetkan selesai pada November mendatang. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi tak ingin ada proyek yang progresnya molor dari target. Hal ini disampaikan oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar itu saat menggelar rapat monitoring dan evaluasi proyek strategis Pemkot Madiun di Gedung Krida Praja, lantai 4, Jumat 11 Agustus 2023. Dalam rapat tersebut, diketahui ada 2 dari 14 proyek strategis di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR yang progresnya minus dari target. Untuk itu, Wali Kota mendorong pengembang di 2 proyek tersebut agar segera mengejar ketertinggalan. Tak hanya itu, Wali Kota juga menginstruksikan OPD terkait untuk senantiasa melakukan pengecekan di lapangan, sehingga kendala dapat segera diselesaikan. Wali Kota berharap seluruh proyek strategis Pemkot Madiun bisa segera rampung, sehingga dapat segera dinikmati masyarakat, namun tetap wajib mengutamakan kualitas bangunan dan jaminan keselamatan penggunanya.
Evaluasi itu kita lihat yang plus ini secepatnya tepat waktu. Tapi yang min kita evaluasi harus semakin cepat. Jangan sampai nanti pas waktunya molor, apalagi nanti ada hujan. Sehingga nanti kita evaluasi itu harapan kita saling tahu, saling kita kerja keras ya. Saya kerja keras mengevaluasi, pihak ketiga bekerja keras menutup minnya. Ini yang kita lakukan. Jadi saya memang agak kenceng karena proyek fisik itu kalau nanti musim kemarau itu sudah min, musim penghujan, itu malah justru semakin tidak baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, serta mewujudkan peningkatan pelayanan publik, Pemkot Madiun menggelar berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi peraturan jabatan fungsional dan inovasi layanan Laura Jos. Tak hanya itu, geliat ekonomi pun turut ditingkatkan dengan hadirnya talkshow UMKM Maju. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB merevisi Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Perubahan aturan jabatan fungsional itu disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Revisi aturan tentang jabatan fungsional itu dilakukan untuk mempermudah ASN sehingga para ASN lebih fokus pada pencapaian kinerja. Hal itu seperti yang disampaikan dalam sosialisasi peraturan jabatan fungsional bagi pejabat fungsional pemerintah Kota Madiun yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin menyampaikan materi ini diberikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berbagai pembahasan mengemuka, di antaranya terkait Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Melalui sosialisasi ini diharapkan kebijakan jabatan fungsional, output dan outcome ASN akan lebih maksimal karena kinerja lebih lincah. Permen Pan nomor 1 tahun 2023 ini mungkin tidak sempurna, tetapi diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan dalam penataan jabatan fungsional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kemudahan dalam memperoleh izin usaha kini menjadi kebutuhan di dunia investasi. Semakin cepat dan mudah, maka investasi akan mengalir lebih deras. Dampak positifnya tentu akan dirasakan masyarakat setempat. Ekonomi kian menggeliat, kesejahteraan warga juga semakin membaik. Hal itu menjadi misi Pemkot Madiun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Madiun. Berangkat dari tantangan tersebut, DPMPTSP lantas mencetuskan program baru, yakni Laura Jos, yang merupakan akronim dari Lapak UMKM Kelurahan Jemput OSS. Seperti pada Rabu 9 Agustus 2023, Laura Jos digelar di Lapak UMKM Joglo Kudomiring, Demangan. Di Laura Jos, masyarakat khususnya pelaku UMKM di Lapak dapat berkonsultasi mengenai perizinan, termasuk dengan dinas teknis, selain juga pengurusan NIB, Terang Iwan. Program ini lanjut Iwan digelar setiap bulan sekali dengan berkeliling di seluruh lapak UMKM Kota Madiun. Selain itu, DPMPTSP juga mengajak sejumlah dinas terkait untuk melakukan pembinaan dan mengadakan sosialisasi secara terpadu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Pemerintah Kota Madiun hadir penuh dalam mendukung kemajuan UMKM yang ada di Kota Pendekar. Tak hanya membangun lapak-lapak di tiap kelurahan, Pemkot setempat juga berkomitmen untuk membina UMKM agar memiliki daya saing yang tinggi. Salah satunya melalui giat talk show bersama Wali Kota Maidi dan seorang pengusaha senior Indonesia, Puspa Dewi Mutik Pramono atau akrab dikenal dengan nama Dewi Mutik Pramono. Kesempatan ini menurut Wali Kota menjadi momentum untuk memberikan semangat bagi para pelaku UMKM khususnya Kota Madiun untuk terus maju dengan produk-produk yang dimiliki. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyebut bahwa kegiatan ini sebagai sarana saling mengevaluasi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki UMKM Kota Madiun. Yang jelas menyemangati kita bersama. Artinya beliau melihat di sini dia akan memberikan wawasan-wawasan, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ini yang luar biasa untuk di sini. Insya Allah nanti semakin maju lah. Sementara itu, Dewi Mutik mengapresiasi kepada Pemkot Madiun atas perhatian penuh terhadap pemberdayaan UMKM setempat. UMKM di Madiun akan lebih cepat berkembang karena pemerintahnya turun tangan membantu. Tadi dari conversation aja saya dengar bagaimana Pak Bupati, Bapak Wali Kota mengikuti kunjungan ke luar negeri, dia bawa ilmunya ke dalam negeri dan segera melaksanakan. Ini yang saya pikir bahwa omongan pejabat itu betul-betul bisa dipegang. Karena saya merasakan bagaimana kegembiraan cara-cara ibu itu berbicara, keberanian untuk berbicara, keberanian bicara dialog, dan saya mengharapkan apa yang kita cita-citakan bahwa UMKM akan menjadi pemasaran besar di dalam negeri dan di luar negeri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persiapan jelang pesta demokrasi terus dimatangkan oleh penyelenggara pemilu, salah satunya dengan sosialisasi pemilu bagi disabilitas. Sementara itu, ada info baru bagi Anda yang akan melakukan ujian surat izin mengemudi sepeda motor atau SIM C. Berikut informasinya untuk Anda. Seluruh rakyat yang telah berusia 17 tahun mendapatkan hak yang sama dalam pemilihan umum atau pemilu, termasuk para penyandang disabilitas. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun menghimbau kepada seluruh pemilih disabilitas untuk memberikan suaranya dalam pemilu. Menurut Rohani, KPU telah menyediakan fasilitas yang memadai untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS. Di antaranya, tidak menggunakan tangga dan menyediakan alat khusus bagi tunanetra. Dengan partisipasi para pemilih disabilitas, Rohani berharap pesta demokrasi bisa lebih optimal. Untuk segmen disabilitas ini memang sebuah kebutuhan dan kepentingan bagi KPU untuk mensosialisasikannya, karena memang rentan untuk mereka tidak menggunakan hak pilihnya, baik karena mungkin alasan malas atau alasan fisik maupun yang lainnya, sehingga dia enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Karena itu kami berharap ada semangat, ada motivasi untuk menggunakan hak pilih bagi kaum disabilitas ini. Karena memang KPU akan melayani senyaman mungkin, seaksesibilitas mungkin untuk di dalam proses menggunakan hak pilihnya nanti di TPS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ujian praktek SIM C kini lebih mudah. Hal ini dibuktikan oleh Ibnu Aji. Warga Jalan Tamrin tersebut langsung sumringah saat pertama kali menjajal lintasan baru yang diterapkan oleh Korlantas Polri dan dinyatakan lulus. Ibnu Aji mengaku sudah 4 kali melakukan pengajuan pembuatan SIM C dan baru hari ini lulus. Lebih mudah karena yang sebelumnya tidak boleh rem, tidak boleh turun kaki, tapi saat ada perubahan lebih mudah. Seperti diketahui, Korlantas Polri resmi menghapus lintasan berbentuk angka 8 dan jalur zigzag dalam ujian praktek SIM golongan C. Instruksi ini pun segera ditindaklanjuti oleh Satlantas Polres Madiun Kota.
Kasat Lantas Polres Madiun Kota, AKP Nanang Cahyono mengatakan, dengan lintasan baru, tingkat kelulusan permohonan SIM C lebih tinggi. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut mengikuti ujian praktek bagi yang belum mempunyai SIM C. Lebih lanjut dikatakan bahwa Satlantas Polres Madiun Kota memiliki inovasi peningkatan strategi latihan terampil berlalu lintas atau pesilat lantas, yakni pelatihan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat untuk meningkatkan kompetensi pengendara sebelum melakukan ujian teori maupun praktek SIM. Jadi mulai tanggal 7 Agustus kemarin untuk praktek SIM itu kita rubah sesuai dengan perintah dari Korlantas. Untuk angka 8 dan zigzag kita hilangkan, kita ganti menjadi yang seperti ini. Jadi U-turn kemudian S, lurus dan langsung G. Tidak terlalu banyak, hanya 2 poin saja yang kita rubah dan kita ganti. Jangan takut, jangan grogi, silahkan. Ini sudah mudah. Jadi monggo pada warga masyarakat Kota Madiun yang belum memiliki SIM, silahkan. Di tempat kami sudah siap sesuai dengan standar yang terbaru dari Korlantas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kebersihan penting untuk menjaga keindahan dan kesehatan. Karenanya, giat kerja bakti pun digelar untuk pemerintah dengan masyarakat. Salah satunya, seperti yang terlihat di Kelurahan Kejuron, Jumat 11 Agustus 2023. Kegiatan bersih-bersih yang berfokus di lapangan Glon itu diawali dengan apel kerja bakti yang dipimpin Wali Kota Madiun, Maidi. Selain itu, giat bersih-bersih juga untuk menjaga keindahan. Karenanya, kegiatan juga melibatkan petugas Perkim, khususnya bagian pemangkasan pohon. Sejumlah pohon yang sudah terlipat rindang dirapikan. Wali Kota menyebut lapangan Glon harus semakin nyaman. Karenanya, hal-hal yang kurang membuat nyaman langsung dilakukan tindak tegas. Pemerintah Kota Madiun juga akan melakukan pembenahan. Pembangunan saat ini sudah mulai berjalan, namun bertahap. Pembangunan saat ini tengah berlangsung di sisi barat, selatan. Kedepan, pembangunan akan dilakukan secara menyeluruh. Wali Kota menyebut Glon akan menjadi pusat kegiatan masyarakat kedua setelah alun-alun. Kegiatan kali ini melibatkan sekitar 150 orang dari petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Disperkim, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas, dan pedagang lapangan Glon. Lapangan yang aktivitas ekonominya cukup bagus, orangnya banyak, dan saya tanya pada beberapa pedagang, itu cukup laris karena dia membawa dagangan ini jamnya pendek tepat. Makanya lampunya tidak terang, lampunya kita terangi, yang ganggu-ganggu semuanya kita tertibkan. Kita tertibkan keindahannya dan kenyamanannya. Sehingga orang yang berkunjung juga nyaman, yang olahraga bernyaman, yang bakul nyaman. Jadi tempat ini tempat yang pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Madiun memiliki kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2023-2027. Pengukuhan berlangsung khidmat di Hall Stadion Wilis Kota Madiun, Jumat 11 Agustus malam. Tato Raya kembali menjadi Ketua KONI Kota Madiun untuk masa bakti tersebut. Dan pengukuhan pun juga dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota Maidi juga selaku pelindung dalam KONI berharap kepengurusan yang baru semakin mendongkrak prestasi olahraga di Kota Madiun dan semakin terus menggali potensi atlet Kota Pendekar. Tak hanya itu, Wali Kota juga berharap KONI semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting lantaran KONI juga bagian dari pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan olahraga yang mungkin menjadi hobi masyarakat. Wali Kota menambahkan semua harus konsen dari awal, mulai dari atlet, pelatih, bahkan orang tua. Konsen dengan apa yang menjadi tupoksi masing-masing.
Wali kota mencontohkan atlet tupoksinya berlatih untuk bertanding. Atlet juga tidak boleh dibebani tanggung jawab yang lain. Menurut wali kota, atlet harus berkonsentrasi penuh untuk berlatih dan bertanding. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kepada Bapak Wali Kota akan diserahkan kembali kepada di dalam. Puncak acara bersih desa di Kelurahan Winongo diperingati dengan pagelaran wayang kulit pada Jumat 11 Agustus malam. Wali Kota Madiun Maidi pun turut menghadiri kegiatan tersebut dan mengapresiasi upaya pelestarian budaya di Kelurahan Winongo. Menurut Wali Kota, kegiatan bersih desa penting dilakukan. Bersih dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan fisik lingkungan, namun juga bersih hati masyarakatnya, sehingga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Karena itu, mantan Sekda Kota Madiun tersebut menghimbau agar seluruh warga bisa ikut menjaga kondusivitas kota. Apalagi, saat ini sudah banyak tamu, baik dari dalam maupun luar negeri yang datang ke Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Saya, Erik Mahindra, beserta tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.